Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hifz Setiawan dari kelompok A untuk tugas capstone project. Di sini akan mendemonstrasikan sebuah sistem informasi berbasis web tentunya untuk sistem informasi desa. Yang mana di sini akan saya coba untuk demonstrasikan, yaitu webnya Sukadana Baru.id. Ini adalah tampilan di front end atau depannya. Jadi di OpenSheet ini adalah bagaimana masyarakat ataupun warga dapat menggunakan layanan mandirinya untuk pengajuan surat, menyurat maupun mendapatkan informasi secara detail ya. Di sistem informasi desa ini juga tentunya dapat banyak menampilkan eh, info yang update ya, tentunya yang bisa dinikmati oleh warganya. Mulai dari artikel, data wilayah. Nah, di sini karena belum di input ya dari pengaturan, maka di sini tidak akan ditampilkan atau disebutnya not found ya, karena di back end-nya belum dimasukkan. Kemudian ada juga untuk lapak, jika warga ada yang ingin melakukan jual beli bisa juga diupload ya di sini. Cuman di sini pun juga akun masih kosong. Kemudian ada peta, arsip, dan pembangunan. Baik, di sini akan coba saya masuk ke sistemnya. Oke, saya coba ulang dari awal ya. Nah, ini adalah tampilan dari login page-nya administration atau admin ya, super admin ada di sini. Di sini harus memasukkan username dan password. Kemudian ada verifikatornya, yaitu untuk anti spam, yaitu kita menggunakan reCAPTCHA versi 2. Oke, di sini kita coba masuk ke sistem. Oke, di sini juga untuk notifikasinya otomatis ya, jika ada yang login akan uh, tampil ya di Telegram notification ya. Sini, nah di sini. Ketika saya coba hit login, maka di sini akan tampil informasi. Nah, di sini. Di sini ada admin desa login di halaman web URL-nya, kemudian di tanggal, bulan, tahun, dan jam loginnya sesuai. Kemudian setelah login di sini juga ada beberapa fitur ya untuk administrasi penduduk, seperti ini administrasi penduduk ya. Ada penduduk, keluarga, dan lain-lain. Dan statistik untuk menampilkan jumlah, klasifikasi, range, persentase, dan lain-lain. Kemudian juga ada data kesehatan, menampilkan status kesehatan warga desa tersebut. Ada menu kehadiran ya, untuk menampilkan jumlah kehadiran dari perangkat desanya. Misalkan di sini kita coba untuk setting ya. Di sini kan sekarang hari Selasa. Nah, di sini kita coba hari Selasa itu jam kerjanya sampai jam 23 ya. Karena di sini semisal settingannya jam 16, kalau kita paksa login ya, kita paksa login untuk absen dari perangkat desanya, itu nggak akan bisa. Nah, kamu kehadiran. Maka di sini akan tolak ya, tidak bisa masuk. Jam kerja hari ini dimulai jam 8 hingga jam 4 sore. Nah, di sini kita coba setting dari jamnya itu menjadi 20 23 lah. Oke. Kita coba simpan. Kita refresh di sini, maka bisa masuk ya. Nah, untuk loginnya kita coba menggunakan data pengguna ya. Jadi kita sebelum melakukan absen tentunya kita daftarin dulu nih karyawannya ya, kalau di corporate. Kalau di pemerintahan adalah perangkat desa ataupun pegawai ya. Kita daftarkan dulu nama pegawainya. Ada di menu pengaturan, kemudian menu pengguna atau user. Nah, di sini ada
Nah, di sini bisa pakai username, bisa pakai NIK. Oke, coba kita login. Sip, bisa. Nah, di sini kita coba absen ya, klik rekam masuk. Tep. Nah, halaman kan keluar otomatis setelah eh, pegawai melakukan absen masuk ya. Kemudian di sini juga di eh, absen itu nanti akan ada tanda kehadirannya ya. Rekapitulasi. Kita masuk ke rekapitulasi. Nah, ada nih kerekam. Jam masuk jam 21.15, tanggal masuk tanggal 10 Juni 2025, namanya siapa kelihatan. Jam masuk. Begitupun juga jam keluar. Semisal si pegawai ini mau pulang, anggap-anggap ini udah jam 1 malam atau jam 12 malam lah. Ini mau keluar nih bisa nih, absen keluar. Misalkan nah di sini ada nih, nanti kita tambahin untuk alasan keluarnya itu apa. Nah, di sini alasan keluarnya ini saya coba tambahkan jam pulang kerja. Pulang awal misalkan. Oke, kita coba refresh. Nah, di sini pulang awal keluar. Maka di sistem atau di back end-nya akan kerekap si pegawai ini tadi. Nah, ini jam keluar 21.16 sesuai. Waktunya 1 menit. Nah, pulang awal statusnya. Tidak berada di kantor dia akan otomatis ya. Dan begitu juga di sini pun akan ada ya notifikasinya di halaman sidebar-nya ya. Di sidebar-nya itu nanti akan ada tampilan bahwa si pegawai tersebut tidak ada di kantor. Nah, atau pulang awal ada keterangan seperti ini. Oke, baik. Kita coba lanjut ke pencetakan surat ya. Oke, di sini adalah perintah login ke layanan mandiri ya. Ada di sidebar kanan, kita klik layanan mandiri. Maka si pengguna atau si masyarakat nanti akan dihadapkan yaitu di sebuah form ya atau di sebuah login pack-nya untuk layanan mandiri. Nah, di mana di sini bisa login mereka ya. Kemudian bisa mendaftar bila belum terdaftar ya di sini daftar. Maka si pengguna diharapkan untuk mengisi data pribadi bahkan untuk data dokumen pribadi sekalipun ya, KTP, KK, dan membawa foto selfie. Jika sudah punya bisa login ya di sini. Nah, di sini saya juga sudah punya data layanan mandiri tentunya. Sebentar, pendaftar layanan mandiri. Nah, oke, di sini saya punya data. Kita coba login ya. 3456. Oke, maka di tampilannya akan ada surat, ada pesan, ada lapa, ada perangkat ya. Di mana surat ini dari sisi masyarakat bisa mengajukan untuk membuat surat ya. Sini misalkan surat apa, biodata atau domisili ya, domisili, testing, nomor HP juga testing aja ya. Kemudian isi form. Oke, di sini testing. Kemudian kirim. Maka secara real time notifikasi Telegram akan menginformasikan ya bahwa ada pesan masuk atau ada permohonan surat dari masyarakat. Nah, permohonan surat tersebut juga nanti si bot Telegram itu akan mengingatkan operator ya bahwa entah itu pagi, sore, siang, malam itu real time akan menginformasikan ke operator karena eh, tidak menutup kemungkinan juga operator tersebut itu standby 24 jam di depan laptop atau di depan sistem. Kita juga akan menambahkan
notifikasi Telegram ya, supaya lebih mudah untuk memantau apakah ada surat masuk atau permohonan surat masuk dari sisi warga ya, kurang lebih seperti itu. Maka secara otomatis pun di sini ada eh, informasi ya, permohonan surat ya. Nah, di sini pun sudah statusnya sedang diperiksa karena sudah masuk ya. Tekan kita klik ya, periksa, sudah sesuai semua, lanjutkan cetak. Tuh. Kemudian di tampilan eh, masyarakat ya, ini tampilan masyarakat ya. Kalau kita refresh, di sini statusnya sudah menunggu tanda tangan. Nah, kalau sudah di sini kita tinggal cetak PDF. Kalau misalkan sudah ada TTE, di tanda tangannya bisa di setting ya untuk BSRE-nya ya, ataupun tanda tangan elektronik ya, yang dikeluarkan Badan Sertifikasi Elektronik atau BSSN. Biasanya untuk tanda tangan elektronik dari institusi pemerintahan itu diajukan di Dinas Komdigi ya, atau Kominfo untuk CA-nya ya, sertifikat authority-nya. Nah, di sini eh, kita kembali ke permohonan. Nah, di sini udah muncul nih keterangan domisili. Coba kita refresh. Nah, di sini permohonan surat lagi, kita klik nih menunggu tanda tangan. Nah, kita klik. Sebetulnya flowchartnya kalau ada TTE tadi kita langsung ke TTE-nya ya, karena di sini TTE-nya belum ada, modulnya juga belum disiapkan, jadi untuk hal itu kita skip ya, jadi tanda tangannya manual. Nah, kemudian kalau kita refresh dari sisi user atau end usernya atau masyarakat, suratnya notifikasinya siap diambil, karena di sini di arsip layanannya sudah tinggal dicetak aja di sini. Oke, di sini udah muncul namanya siapa tadi yang ngajuin, kemudian keperluannya untuk apa. Nah, di sini kadesnya atau kepala desanya tanda tangan. Kemudian untuk memvalidasi bahwa surat tersebut adalah yang mengeluarkan pemerintah Desa Sukarana Baru. Nah, QR code ini dapat di-scan ya untuk membuktikan atau memvalidasi bahwa surat tersebut adalah otentik yang mengeluarkan Desa Sukadana Baru. Nah, di sini kita bisa cek ya di QR code-nya ini. QR code ini kalau kita klik lihat nanti akan diarahkan di validator, page validator surat. Nah, di sini sebutkan verifikasi surat, nomor surat sekian, tanggal surat, kemudian perihalnya apa, namanya siapa, yang menandatangani surat siapa, ditandatangani tanggal, bulan, tahun, dan jam berapa. Nah, di sini juga disebutkan adalah surat ini benar dan tercatat pada sistem atau database sistem informasi kami. Untuk memastikan dapat dikunjungi URL sebagai berikut, sukananabaru.id. Kira-kira seperti itu flowchartnya ataupun rule-nya. Oke, kemudian di sistem informasi ini, di sini juga ada rule ataupun beberapa pengguna ya yang hak aksesnya bisa juga di-setting atau buat terbatas ya, restrict. Di sini ada pengaturan, kemudian pengguna. Nah, di sini kita bisa daftarkan nih, tambah. Nah, di sini ada grup hak aksesnya sebagai apa? Administrator kah, kontributor kah, operator, redaksi, atau yang lainnya. Seperti itu. Kemudian di sini juga bisa nampilin artikel ya, seperti biasa pada umumnya situs. Jadi bisa ditambah ya artikelnya, baik halaman statis ataupun berita desa. Kemudian total pengunjung juga ada, anjungannya juga ada jika si pemerintah desa ini menyupport untuk membeli atau membuat ya atau menganggarkan
anjungan desa mandiri itu bisa ya, nanti bisa ditambahkan juga pengaturan. Nah, jadi ini bisa ditambahkan ya, untuk IP address, MAC address, ID pengunjung, IP address printer dan port virtual keyboardnya bisa ditambah. Oke, di sini. Kemudian secara garis besar tadi, OpenSeat ini bisa dikembangkan untuk desa-desa yang 3T ya, atau tertinggal dalam hal lain, untuk koneksi internetnya yang sangat lambat atau hampir tidak ada koneksi internet. Sistem ini bisa bekerja melalui local host ya, ataupun local server yang dimana dapat disimpan daripada database maupun apps-nya itu di server lokal atau di mini PC. Jadi bisa digunakan atau bisa dioperasikan tanpa harus menggunakan koneksi internet sebetulnya. Jadi bisa digunakan melalui offline mode. Cuman untuk aksesibilitas digunakan di beberapa tempat itu bisa menggunakan internet, kira-kira begitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk menjelaskan beberapa ataupun mendemonstrasikan dari penggunaan ataupun eh, demonstrasi aplikasi ini. Nah, saya kira ini saja yang bisa saya jelaskan secara singkat ya. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.